Hai guys, balik lagi dengan Ayu di podcast Inspirasi Muda. Saatnya muda menginspirasi. Guys, sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang atlet berprestasi dari pencaksilat. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang atlet berprestasi dari cabang petang. Pasti masih banyak dari kalian yang kurang familiar nggak sih mendengar cabang olahraga petang? Jadi cabang olahraga petang ini berasal dari Prancis dan sudah tersebar di seluruh Indonesia loh guys. Bahkan sudah masuk ajang SEA Games. Nah, cabang olahraga petang ini sudah banyak diminati oleh pemuda-pemudi tanah air Indonesia. Salah satunya narasumber kita yang satu ini guys. Jadi beliau ini sudah mendapatkan banyak prestasi dan banyak mengikuti kompetisi-kompetisi baik dari tingkat kota sampai dengan tingkat nasional. Dengan Kak Nabil. Halo Kak. Halo semuanya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng nih di podcast Inspirasi Muda seru ini. Kak Nabil gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik sih, cuma sedikit pilek aja. Oh pilek, ya ampun semoga cepet sembuh deh. Amin, amin. Sekarang aktivitasnya apa nih Kak? Sekarang ya lagi latihan aja sama kuliah sih. Oh lagi latihan dan latihan sekarang jadi kuliah. mahasiswa. Heeh. Wow keren banget, pasti karena atlet manajemen waktunya harus bagus banget ya. Harus banget, kalau nggak ntar keteteran. Iya bener banget. Oh iya guys, Kak Nabil ini merupakan peraih 3 medali sekaligus di ajang Porprov Banten 2022 loh guys. Nih medalinya kita bisa lihat, ada boleh dijelasin Kak? Ini baru dikit sebenarnya sih, belum seberapa ya, baru ini Porprov perdana aku nih waktu kemarin di Kota Tangerang. Oh, ini iya, ada iya. 2 emas 1 perak. Ini di kategori apa aja nih Kak? Yang 1 emas dari kategori bergu putra, Oke. terus 1 lagi dari nomor triple man, terus yang terakhir yang perak itu dari kategori shooting bergu putra. Oh gitu, wow keren banget. Terus selain itu ada apa lagi nih Kak? Nih kalau aku lihat kan ada medali yang lain nih. Kalau yang pelakat ini yang gede, ini kejuaraan daerah pertamaku. Oke, boleh ditunjukin nggak? Di Cilegon kemarin. Oh iya. Juara 3 bersama ke triple mix B. Triple mix B itu 3 orang, 1 tim terdiri dari one man 2 woman. Jadi satu pria 2 perempuan. Mix berarti ya. Mix. Oke, Terus yang selanjutnya ini akhir 2022 kemarin di Unsri Palembang, Dekan FKIP Cup juara 2 kategori double man. Wow, mantap. Kalah sama Jambi. Jambi emang luar biasa Jambi. Oh iya. Salah satu yang ditakutin di Indonesia. Kalau bilang. Gitu Jambi, ya. Aceh itu petangga keren. Terus yang terakhir kemarin 2023 di bulan Februari juara 2 Kejurda Banten juga di Kabupaten Tangerang di Sepatan. Juara 2 double man juga. Oh, double man. Wow, mantap ya guys. Keren banget nih. Semoga bisa terus menoreh prestasi ya guys. Amin. Ngomong-ngomong soal cabang olahraga petang, cabang olahraga petang tuh olahraga yang seperti apa sih Kak? Jadi kan awal kenal petang itu aku tuh dari tahun 2017 ya. Dan cabang olahraga petang sendiri tuh termasuk cabang olahraga akurasi. Akurasi yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, terus endurance gitu kan. Iya, betul. Terus juga tujuan dari olahraga petang ini tuh mendekatkan bola besi, yang kita sebut bola besi, ke targetnya yang namanya bola kayu, kita sebut boka. Bosi sama boka. Iya. Jadi perhitungan poinnya ketika semua tim atau semua orang sudah lepas bolanya, sudah dilempar semua. Nah, nanti di akhir dihitung tuh bola mana yang terdekat. Jadi satu bola dihitung 1 poin. Sampai 13 poin. Nah, biasa mainnya no time, tanpa waktu. Oh gitu, berarti bisa lama. Bisa lama banget. Pernah aku main itu dari jam 3 atau setengah 4 tuh ya. Pas asar tuh kan, selesai asar itu sampai pas selesai itu azan maghrib. Wow, itu baru kayak satu kategori atau satu nomor ya? Baru 1 game tuh. Oh, satu baru game, iya, satu game, iya. Tapi kalau sekarang kan sesuai dengan aturan barunya, jadi waktunya itu kalau untuk di babak penyisihan biasanya paling minimal tuh 1 jam. 1 jam, 13 poin itu full. Jadi 1 jam, ketika waktu 1 jam selesai, nggak sampai 13 poin, ya dihitung poin tim mana yang terbanyak. Oh gitu. Ya kalau salah 5-6 atau 6, timku kalah, dapat poin 5, tim lawan dapat 6 ya kalah kan. Tapi kalau sudah dapat 13,
udah langsung menang meskipun waktu belum sampai 1 jam tapi sudah dapat poin 13 udah selesai. Oh gitu. Kalau di semi sama final tuh bebas waktunya. Biar kadang ada yang no time tanpa waktu, tapi kalau itu biasanya di final ya. Final tuh no time, tapi kalau di semifinal tuh biasanya sekitar 2 jam lah. 90 menit atau 120 menit. Oh, bisa berjam-jam ya. Bisa itu. berjam-jam, makanya kan termasuk kalau olahraga akurasi karena butuh endurance. Iya, konsentrasi juga Konsentrasi ya, juga. karena harus ngelemparnya tuh harus tepat, akurat ya, Akurat, akurasi. psikologi juga berpengaruh. Oh iya. Ngaruh juga. Jadi kalau pas lagi main terus lagi mikirin apa aja gitu kan, lagi pikiran nggak fokus itu, udah lemparan buyar semua. Lemparan Ngaruh buyar banget semua. ya. Buyar semua. Oh, Pasti berantakan permainan. pernah nggak kakak dulu? Pernah dulu. Gara-gara ya banyak adalah di pikiran kan, pikiran apa. Banyak mikirin tugas segala macam kan. Jadi Iya sih ya. dulu tuh kan nggak tahu ya, masih namanya baru main itu kan nggak tahu ternyata petang itu emang harus fokus itu kan, harus fokus itu. Jadi dulu ya masih main masih mikirin apa-apa aja kan. Ternyata ya nggak pernah dapat hasil bagus itu. Nah, kemarin pas di Porprov itu benar-benar fokus, benar-benar ngelepas gitu kan. Dilatih Dan, juga iya, ya mentalnya. ngelatih mentalnya terus fisiknya. Jadi kita main di misalnya jam 12 siang nih, kan panas banget ya. Iya. Itu masih main itu. Kalau misalnya belum istirahat, paling jedanya ketika pas azan. Oh. Azan jeda sebentar, waktu dihentikan, selesai azan, lanjut lagi sampai selesai. Makanya sampai hujan juga masih main. Oh gitu. Masih main juga. Wah, masih main gila. juga. Ya Allah, keren banget ya guys. Emang harus penting banget nih fisik, mental ya. Fisik, mental lah. Akurasi juga. Akurasi. Nah, dulu itu Kak Nabil ceritanya gimana sih kok bisa tahu ada cabang olahraga petang, terus bisa join sampai bahkan jadi atlet nih sampai sebesar ini. Itu gimana ceritanya sih Kak dulu? Kalau bahasa singkatnya kan nyari peluang lebih besar kan. Nah, jadi dulu tuh pas sekolah kelas 1 atau kelas 2 SMK itu dulu awal bukan ikut petang, tapi ikut basket. Oh, gitu. Nah, cuman kan SMK itu masuk ke siang. Iya. Masuk ke siang. Jadi waktu latihannya itu kan basket tuh sore. Nah, itu Bentrok enggak ya? bentrok, enggak ada. Jadi bingung kan mau ikut apa gitu kan, olah kegiatan apa. Sedangkan aku sendiri anaknya nggak suka banyak diam, sukanya banyak iya kan ikut aktivitas tuh. Nah, Orang outdoor banget ya. enggak Suka ekstrovert. Oh, ekstrovert. Ekstrovert banget parah. Kelihatan sih. Ekstrovert parah. Nah, jadi 2017 tuh 17 atau 18 gitu kan. Pas lagi jam pelajaran atau lagi latihan gitu ya. Pokoknya pas lagi di lapangan futsal di sekolah. Nah, ada guru olahraga, beliau namanya Pak Endri. Nah, dia jalan di jalan-jalan tuh di lapangan lalu lalang bawa bola petang, bawa bola besi kan. Iya. Terus kita penasaran dong itu apa. Kira-kira dikasih tahu lah sama Pak Endri ini kan main. Oh, namanya petang, nggak sama mainnya gini-gini kan. Terus kayak ada rasa ketertarikan gitu, tapi belum terlalu pengen masuk kan, masih pengen cari tahu dulu gitu. Nah, terus akhirnya kan aku sekolah di Al-Mubarok Bintang Nusantara sini. Di mana tuh? Di depan jalan Jombang nggak sih? Iya. Ya, di Masih depan. Tangsel lah ya? Iya, di sini. Oh, udah dekat sini, dekat sini, di depan sini. Keluarga studio ini itu sekolahnya. Di depan itu keluarga studio itu. Di depan. Di depan. Maaf ya, maklum di guys depan. bukan orang sini. Di depan. Oke, terus? Nah, terus pas lagi pertama itu nyoba ikutin nonton. Jadi awal tuh main di BSD di TGL Taman Giri Loka. Nah, itu dari Albin ada yang ikut tuh. 2 cewek. Ya, nggak usah sebut namanya lah ya. Ya, nggak apa-apa. Bebas. Masa lalu. Ada sangkut pautnya ya? Ya, Ya, terus? ikut tuh kan, ikut main, ikut nonton dari pagi sampai malam tuh kan, terus main, kok main sampai panas-panasan masih main, hujan-hujan, terus kayak seru gitu kan, terus ngeliat ya BSD kita tahu lah kawasan orang-orang elit kan, Iya. nah yang main kebanyakan dokter, orang-orang ya punya uang lah gitu kan, kayaknya korelasinya Ada mantap nih. gitu kan. Kalau menang gede gitu ya maksudnya. Iya gitu kan. Terus? Ya tapi kalau misalnya pengen tanding juga keluar gede gitu Oh, kan. iya. Keluar gede menang gede. Oh iya, sepadan ya. Ya mudah-mudahan lah sepadan. Terus? Ya terus akhirnya kayaknya pengen nyoba deh kan. Ya kan lah keluar dari basket masuk ke petang gitu kan. Cuman
aku selama jadi di pelajar masuk ke kategori pelajar itu nggak pernah dapat juara, selalu kalah mulu. Oh gitu. Iya tadi. Juara itu cuman di Neltas SMA 5 itu juara 3. Itu pun main sudah nggak fokus. Itu pertama kalinya. Iya pertama kali dapat. Itu pun cuman internal Tangsel doang kan, Tangsel Open pelajar. Itu juga mainnya nggak fokus. Kenapa tuh? Sakit masuk angin. Oh, lagi sakit. Bayangin gue main diurut cuy. Gue main diurut sama guru gue muntah-muntah. Gue ingat banget muntah tuh. Lagi pertandingan mau semifinal. Gue digantiin dulu sementara. Gue tidur di musola. Oh, bisa diganti? Sebenarnya nggak boleh, cuman karena yang posisi waktu itu main kita aja, jadi ya nggak apa-apa lah gitu kan. Karena pas itu lagi sakit istirahat di musola tidur. Nah selesai ya sudah mendingan bangun ternyata masih main, ya lanjut lagi main. Gitu. Oh gitu, harus main lagi ya, dilanjut terus. Main lagi ya, kira karena nggak maksimal mainnya ya, jadi kalah di semifinal dapat juara 3 bersama lah. Wow. Itu juara pertama tuh pelajar gitu. Pertama kali pertama ya. pelajar di Wow, pelajar. Keren banget. Meskipun ya sekedar ya mungkin kecil berkesan lah. Iya, perjuangan banget ya. Terus gimana lagi nih Kak perjuangannya selama jadi atlet petang? Kan tadi yang pertama itu pas di Neltas itu kan dapat sakit segala macam. Terus kemarin dulu tuh juga suka ikut kayak seleksi buat ke Jurda, terus kemarin buat ke Prapon gitu kan, pernah ikut, cuman ya nggak pernah belum lolos. Makanya pas baru benar-benar naik, ibaratnya baru dapat peak performance-nya itu di 2020 kemarin di Kejurda Cilegon. Itu Kejurda pertama yang ini. Kejurda pertama itu main. Itu cuma main 1 nomor kan. Kan ada teman yang main 2 nomor. Kan kebetulan gue cuma dapat 1 nomor. Ya punya di hati tuh kayak karena 1 nomor makanya harus juara ini ya, gimana pun kondisinya harus juara gitu kan, paksa terus. Ya alhamdulillah dapatnya juara. Pokoknya bawa medali deh, nggak mesti 1, bawa dulu medali buat nambah semangat gitu. Udah dapat juara 3. Memotivasi juga ya. Motivasi sendiri juga, emang petang tuh juga harus butuh motivasi buat ke diri sendiri juga. Iya, benar-benar. Itu terus ya sampai 2021, 22 sampai sekarang alhamdulillah gitu lah, maksudnya dibanding pas pelajar sekarang itu udah naik mulai terus naik terus lewat tahun. Sekarang ya alhamdulillah buat lagi persiapan kualifikasi PON di Bali nanti. Wow, bulan Juli. Keren banget. Wow, semoga lolos. Berarti ini kayak seleksi gitu ya? Sudah terbentuk timnya. Oh, sudah terbentuk timnya. Wow, keren banget. Mudah-mudahan bawa medali lagi ya. Amin, targetnya amin, kita doakan guys. Harus main di PON. Amin. Oh ya, selain ini Kak Nabil ikut kejuaraan apa lagi nih Kak? Banyak sebenarnya kejuaraan yang diikutin kan. Ini kan kejuaraan resmi yang diadakan oleh daerah, kan provinsi. Cuman ada kejuaraan open lainnya tuh ikut. Nah, dulu kembali lagi nih ke dulu. Kalau dulu tuh aku ikut kejuaraan open gitu, baik pelajar ataupun pas sudah masuk ke nomor senior. Itu mentok-mentok di grup terus, nggak pernah lolos babak grup. Jadi pas dulu ikut kejuaraan open, menang di grup atau lolos dari grup aja itu udah senang banget. Udah senang banget kan. Kayak wah, berarti ada peningkatan nih gitu kan. Jadi terakhir kemarin kejuaraan itu Year di Bali bulan Desember, sama kemarin di Salatiga. Yang Salatiga kapan tuh? Salatiga tuh bulan apa ya kemarin ya? Ini bulan apa sih, Maret? Udah masuk 2023? Iya 2023, bulan Maret ya, bulan Maret. Itu bulan Maret. Nah, Salatiga. itu pas lagi di Bali, itu kan event open nasional pertama yang aku ikutin juga. Nah itu udah 2 nomor, alhamdulillah tuh yang nomor double ya cuman sampai di 64 besar. Ya, terus yang di nomor triple man itu di 32 besar. Terus di Salatiga kan 2 nomor 3 tuh, double man sama triple man. Sama masih di stuck di 32 besar aja. Jadi dulu masih di stuck di grup, sekarang di 32 besar lagi stucknya, nggak pernah belum naik. Cuman itu ya menurut aku pribadi udah syukur banget gitu kan. Maksudnya kan dari kemarin dari turnamen sebelumnya berarti ada peningkatan gitu kan. Nah, meskipun di tiap turnamen pasti banyak evaluasi ya, buat kedepannya lah gitu. Iya, dijadiin evaluasi buat ya pertandingan selanjutnya lah. Motivasi kedepannya lah harus bagus lagi pokoknya gitu. Iya. Berarti tadi sampai 32 besar, 64 besar ya. Itu berarti banyak banget timnya. Pesertanya banyak banget timnya. Saingannya ketat banget berarti ya. Maksudnya kayak susah gitu ya. Pesertanya tuh kemarinnya di Salatiga terakhir
nomor double itu ada 150-an. Wow. Nomor triple Banyak 150-an. banget. Iya, 150-an serius. 150-an. Makanya maksudnya masuk ke 32 besar aja itu udah rekor banget gitu kan. Iya, wow. Apalagi juara gitu kan udah. Iya. Cuman masuk 32 pun udah ya dengan permainan yang kadang naik turun juga itu udah menurut aku udah cukup lah. Tapi kalau misalnya emang pas di saat itu kalahnya karena dari pribadi main yang gak bagus, nah itu baru tuh kadang aku suka nangis. Oh, Ya kayak iya aduh sih mainnya ya. kok gini, nyesel sendiri. Cuma kalau misalnya sudah main bagus tapi meskipun hasilnya kalah masih ada rasa puas lah dalam diri. Maksudnya sudah main bagus ya kita udah nunjukin baiklah permainan terbaik ini. Iya. Nggak yang mainnya buruk banget ya itu masih ada kepuasan. Oh gitu. Masih ada Wow. kepuasan. Nangis sih kalau nggak bagus. Iya, sedih ya. Sedih, sering. Perjuangannya tuh loh. Di Bali nangis. Oh. Di Bali nangis pas double man tuh 64 tuh kan kalah nangis tuh. Sama. Karena ya itu nangisnya karena pas lagi babak itu mainnya jelek banget. Iya, benar. Mainnya jelek banget. Ada rasa penyesalan Iya kayak aduh ya. mainnya jelek banget. Dan cuman kan nggak bisa diulang kan. Iya. Jadi lah di 32 akhirnya main lagi. Akhirnya di hari selanjutnya nomor selanjutnya main. Harus main lebih bagus lagi pokoknya itu. Iya. Berarti yang paling berkesan banget nih selama kejuaraan-kejuaraan yang Kanabil ikutin apa tuh? Gimana pengalamannya? Paling semuanya berkesan kali ya. Teman kalau misalnya yang paling berkesan ya kemarin kan event tertinggi itu kan Pop Prof kemarin kan. Iya. Pas dapat medali emas di triple man itu kan. Nah itu bener-bener tuh kayak mainnya tuh euforianya tuh wah banget lah. Iya. Apalagi pas di semifinal tuh kan main kita bertiga ya. Triple man itu kan 3 terus sama plus cadangan 1 kan. Nah di babak grup gitu kita sebenarnya dapat tim yang lawan itu nggak terlalu berat juga gitu kan, masih kita masih bisa ngelawan lah gitu kan, masih bisa ngadepin. Tapi sulit juga ternyata tiba-tiba kan, agak kaget dong. Nah di babak grup emang nggak mudah tuh. Terus pas masuk semifinal, aku sampai mainnya tuh sempat nurun. Oh gitu. Ya aku mainnya sempat nurun, ngedon lah pokoknya tuh ngedon banget gitu kan. Sampai pas lagi main itu ngomel-ngomel sendiri. Kok gitu? Ngomel sendiri kayak ayo bisa gitu. Oh iya, Ayo, kayak ayo. nyemangatin diri Semangatin sendiri kan, gitu ayo. ya. Mainnya mikir gitu, jangan Karena nggak tadi mikir. psikologis ya Iya, juga. aku kayak aduh kena. bisa gini kan. Karena dari kan kebetulan ketemu lawannya emang ya adain apa sebelum tanding itu sudah ada sayur gitu kan dari jauh. Dari pas sebelum mulai pertandingan itu kan. Jadi ayo gitu. Udah tuh. Nah, tapi dibilang emang kita pas semifinal harus ketemu lawan itu dulu, kita menang ntar pas di final lebih pelong. Yang benar di final lebih pelong. Di final itu kemarin ketemu Pandeglang yang triple man itu Pandeglang. Oh, kalau di itu seminya? itu deg-degan juga semifinalnya ketemu Kabupaten Tangerang. Itu udah pas di final deg-degan juga. Karena poin kita nggak beda jauh. Tipis ya. Poin kita nggak beda jauh. Terus bola kita udah habis, cuman posisi bola kita sudah dapat poin nih. Poin. Nah, bola mereka masih ada 2 atau 3 gitu. Masih ada megang 3 bola kan. Ini kalau dia shooting karo, seri, lanjut jack lagi. Jack lagi kan waktu udah habis. Kalau seri ya tambah satu jack lagi lah. Ya kalau ibarat tambah waktu lah. Kalau misalnya dia nggak kena, kita menang. Pokoknya dia masih 3 bola tuh masih kemungkinan besar masih banyak lah kan. 3 atau 2 tuh. Aku lupa. Nah itu pas lagi sudah selesai habis tuh kan bola kita habis udah tuh itu gua ke belakang jauh dari lapangan itu nunduk aja tuh kayak gini ngadep belakang gini Ikut merinding. udah deg-degan banget deg gitu. Ini dia pertama pointing atau shooting itu ya lewat tuh nggak masuk wah makin sih tinggal pas dia tinggal 1 bola lagi. Nah tinggal 1 bola lagi. Nah ini dia juga lagi diskusi lama kan sama timnya. Jadi pas main itu kita boleh diskusi ini bola ini mau kita apain, terus strateginya gimana kan. Nah pas itu dia tinggal 1, kita juga deg-degan, tinggal akhirnya dia mutusin tuh buat syuting. Nah pas dia sudah ambil posisi syuting, nah kita tahu nih kalau dia mau syuting dia kan ngambil posisi itu sudah ketahuan oh dia mau syuting atau pointing. Ketahuan nih dia mau syuting kan, udah tuh kita udah kan diam aja Sorry Kak, bedanya shooting sama pointing? Pointing itu mendekatkan bola ke boka.
Oh, ke Tapi bola kalau kayu. ke bola kayu itu. Tapi kalau misalnya syuting itu menjauhkan bola lawan biar Biar kepental iya, jauh biar gitu lawan ya. nggak dapat poin. Oh iya ya, oke terus. Terus kira dia milih buat syuting, buat jauhin bola yang masuk itu bolanya bola yang setim, teman setim. Itu kita udah kan dia syuting gak kena. Pas dia nggak kena itu kita langsung teriak semua satu tim. Teriak semua satu tim. Langsung nangis semua nangis. Ya, Nangis semua nangis. seneng ya. Nangis ya, nangis. Ya Nah, terus di posisi itu pelatih datangnya telat. Oh, Iya. terus selama game itu gimana? Ya pas semifinal beliau ada. Ada cuman pas mau masuk final beliau harus pergi dulu karena ada urusan. Tapi emang pas lagi tanding masih banyak official yang lainnya, teman-teman senior. Ada dari official ada Pak Endri, ada A Tatang, Bu Indri, terus ada senior-senior lainnya, teman-teman juga yang nontonin kan. Itu. Nah, pas dapat dia syuting nggak kena, udah itu kita semuanya langsung teriak, nangis semua itu, saling peluk-pelukan, nggak tahu tuh meluk cowok cewek peluk aja pokoknya, Merinding. yang ada di depan peluk aja gitu kayak, iya nangis, Setim tuh ya. setim, nggak tahu pokoknya pas lagi situ, asal main peluk aja gitu. Iya, pasti seneng banget lah. Ingat, tapi waktu pas yang pertama pas lagi selesai itu yang kepeluk itu Bang Eja, Bang Eja, dia senior. Bang Eja peluk tuh kan, kita udah senang banget nangis gitu kan, nangis pokoknya lah. Selesai itu pelatih lagi di jalan, sengaja nggak dikasih tahu biar nggak tegang kan. Pas pelatih datang, kebetulan tuh pas-pasan kita lagi mau sholat, dia nanya, Bil gimana? Satu Pak. Pelatih juga langsung lemas, nangis, nggak bisa jalan. Jujur aku merinding Nggak bisa banget jalan. sama kaki loh. Langsung kita peluk juga. Ya Allah. Datang itu udah perjuangan dah tuh. Itu sih yang paling berkesan lah. Ya kan turnamen paling perdana yang tinggi juga saya. Ibaratnya turnamen tingginya lah, Porprov gitu kan. Iya, wow. Ya, sama kejuaraan mahasiswanya kan aku baru masuk juga kuliah nih. Jadi yang kemarin di Unsri ini ya juara 2 itu kan Dekan FKIP Cup-nya itu. Itu masuk final. Ya ini yang paling berkesan karena malu sih ya. Kenapa? Di final dibantai. 13-1. 1-13. Poinnya satu, maksudnya Poin timku 1, poin tim lawan 13. Dibantai. Sama Jambi itu sama Jambi. Iya, sama Jambi tadi. Iya, sama Jambi tadi. Alhamdulillah. Iya, aduh. Itu udah pusing gitu udah. Tapi nggak nyesal karena emang kita ngeliat aku sendiri juga ngeliat aku sama temanku main itu ya masih bagus, masih ada perlawanan. Ya ibaratnya kita sudah main bagus, tapi kembali lagi tim lawan lebih bagus dari emang sudah rezekinya dia. Iya, rezekinya dia ya. Itu paling berkesan sih itu. Oh gitu. Oh iya, di atlet petang itu ada batas usianya nggak sih? Atau rentan usianya gitu? Kalau yang aku tahu ya, kalau misalnya di open itu enggak. Kalau misalnya kejuaraan open yang biasa tuh open itu enggak. Itu enggak. Cuman ada batasan usianya gitu. Kayak misalnya ntar di Porprov 2026 ini kan di Tangsel nanti itu ada batas usianya maksimal berapa tahun ya. Nggak tahu sih ntar kebijakannya berapa tahun. Kalau kemarin itu di atas 40 tahunan deh yang Porprov ini. Sampai 40 tahun iya, masih bisa soalnya ya. Ntar ini aja masih ada yang umur 30-an masih bisa main ntar di 2026. Porprov nanti. Oh gitu. Iya. By the way, petang itu di Asian Games sudah masuk belum? Udah masuk. Ntar di Kamboja nanti kan bulan Mei nanti. Ya. Itu SEA Games apa Asian? SEA Games, Asian Games, SEA Games lah di Kamboja. Udah masuk ya? Udah masuk. Okay, masuk di Kamboja. Jadi di SEA Games udah masuk, ASEAN udah masuk juga. Ya, udah masuk di dunia kan juga udah masuk. Kalau nggak salah di Olimpik juga udah masuk. Ini kan kualifikasi. Iya, makanya kan ini kan jadi kalau misalnya bikin target buat main itu jangan fokus di situ. Jadi targetnya misalnya di kualifikasi PON ya, targetnya bukan di situ. Ya emang fokusnya di situ. Jadi untuk semangatnya ke PON-nya langsung. Oh iya. Jadi biar semangat tinggi, target di situnya kuat gitu. Iya. Motivasi juga ya itu ya. Terus tantangan selama jadi atlet petang tuh apa Kak? Tantangan yang Kakak hadapi? Awal-awal itu masalah waktu. Kan ya banyak ikut kegiatan segala macam kan sekolah. Jadi terus juga belajar segala macam itu tantangan sih kayak ini ada apa kegiatan ini bentrok sama latihan gitu kan. Bingung pilih mana gitu kan. Cuman
makin kesini pas kemarin sudah lulus itu malah pas sudah lulus itu lagi kerja justru itu malah lebih fokus justru. Iya lebih fokus jadi kayak kerja nih waktu libur ya main petang. Iya. Main Oh, petang. kakak sempat Sempat kerja dulu. Nah, kan gitu kan iya, tahun iya. aku lulus tahun 2020. Itu Lulus SMA. SMK. SMK. itu. Iya bareng. Kerjanya bareng ya? Kerjanya bareng. Dia dulu tapi Oh iya. Iya, Tadi gua sama ada dia gua kerja. Senior adanya Faisal. Di tempat kerja. Oh gitu. itu Berarti lebih lulus fokus. SMK 2020, kerja dulu. Iya, dulu itu sambil main itu tadi masuk di 2020 tuh. Mulai fokus. Terus juga paling tantangannya tuh ketika ngelawan rasa mager ya kan. Petang kan olahraganya itu tuh begitu aja kan kalau dilihat kan lempar latihan Begitu gitu kan. lama ya Iya lama waktunya gitu ya. kan. Ya paling buat rasa bosan gitu. Rasa bosan kan kadang ada rasa kayak aduh lagi malas pengen main gini kan. Cuman ya ketika kita lagi latihan buat ada target yang dikejar, pas satu males ya yang aku diajarin ya latihan aja dulu main aja. Ntar lama-lama dapat kok. Ya ntar latihannya boleh boleh di improve gitu kan. Dapat flow-nya lah ya. Iya, harus dapat flow-nya gitu. Itu loh tantangannya sih. Kalau itu kan di luar latihannya, kalau pas latihan atau pas gamenya itu Pas ada lagi nggak Kak games. tantangannya? Ada. Kalau Gimana misalnya ketika lagi main nih, kita lemparan kita tuh nggak bagus lah, pointingnya nggak dapat, shootingnya nggak dapat. Nah itu bisa nyerang psikologisnya tuh, pikirannya tuh. Ini kenapa? kacau ya? Ini kenapa? Ini kayak nggak pernah, ini nggak masuk gini kan? Ini kok lempar apa ya gitu kan? Jadi tantangannya itu jadi kita main sambil mikir gimana caranya dapatin Wow. lemparan lagi gitu. Iya, Dapatin iya, lagi ngedonnya gitu kan. Terus kalau misalnya lagi kena mental gitu kan. Pas kena mental tuh ya lawan misalnya kita sudah unggul jauh, tiba-tiba lawannya nyalip ngejar poin. Wah itu Langsung kena mikir mental. keras Iya, nih, langsung ya. mikir keras. Kenapa ini kan? Itu. Berarti capek juga ya, padahal olahraganya yang lempar, tapi Iya, karena lempar. mikir jadi Mikir. capek juga. Kan fisiknya nggak terlalu kan lebih ini kan ke endurance kan. Iya. Jadi endurance sudah dipakai gitu kan, terus juga otak segala macam dipakai. Jadi kayak kalau misalnya pas lagi tanding itu lagi latihan, ini kenapa kalau latihan hari ini kok gini banget hasilnya, lemparannya nggak dapat. Terus pas tanding itu kenapa aku bisa gini kan? Apa? Iya. Jadi kalau misalnya rasanya pas lagi tanding itu pikirannya ngeblank. Nah, itu pasti dimarahin tuh. Udah pasti dimarahin sama pelatih. Iya, lu gimana lagi main tapi ngeblank, nggak mikir apa-apa gitu kan. Sedangkan main petang harus mikir, lu main nggak mikir gimana gitu. Bener juga ya. Iya. Nah, terus itu proses latihannya gimana Kak? Kan tadi selain endurance, terus Kalau biasanya kan teknik gitu kan. Jadi ikutin program dari pelatih ya. kayak gimana tuh? Paling teknik pointing, shooting. Teman kadang kalau misalnya lagi persiapan gitu, berawal dulu biasanya fisik. Kayak sekarang gini kan, yang buat persiapan kejuaraan itu pasti yang di awalnya fisik dulu. Fisik Jadi dulu endurance, ya. biar endurance dapat. Fisiknya paling ya nggak berat-berat banget. Kayak misalnya jogging, push up, ya buat penguatan tangan, terus ya. tangan, terus endurance, pernapasan, sama paling kaki sih kan. Main petang tuh kan ada posisi yang lempar jongkok kan. Oh iya. Itu kan ankle sama lutut tuh kan. Nah, itu juga penguatan Itu harus seimbang juga ya. harus seimbang juga ya. Kadang lempar berat tapi bisa seimbang, Iya, keren banget sih. Ya keseimbangannya juga kadang dilatih gitu kan. Terus setelah masuk ke fisik, ibaratnya dari program fisik itu sudah selesai, baru ke teknik gitu. Di teknik itu ya paling teknik pointing, shooting. Ya program banyak kok. Entah paling sih umumnya itu biasanya kita lempar masukin ke ban. Itu yang paling sering. Ke ban. Ban kosong. Jadi kita lempar boleh masuk ke situ. Nah, itu tujuannya buat biar kita ngelatih titik jatuh. Titik jatuh. Akurasinya Iya, akurasi ya. bola jatuhnya tuh. Ya itu. Paling itu. Oh iya. Latihannya. Baru setelah teknik biasanya end games. Jadi biar tahu gitu, biar tahu kondisi di permainan nanti di lapangan gimana. Ntar ketemu kondisi bola seperti ini, kita eksekusinya seperti apa. Itu masuknya ke strategi Iya, ya. strategi benar, strategi. Oke, berarti semua itu memang nggak bisa lepas dari peran pelatih ya. Iya, Kak, benar. tentunya. Memang kan di lapangan kita yang main. Cuman kan dari luar pelatih yang lihat lebih luas. Iya, betul. Sudut pandang sebagai atlet sama pelatih di beda. pinggir itu beda ya. Iya.
Bisa jadi kalau kita pas lagi main nih, lagi main sama tim, oke kita setuju, oke ini di shooting aja, hilangin bola musuh. Pelatih mungkin Lihatnya jangan beda. pointing aja. Ntar ada lagi dapat pointing, kamu pointing ntar dapatnya segini gini. Ntar bola kamu gini. Kalau kamu syuting nggak kena bobong bola sekarang gitu. Itu kan jadi ya kita yang main, cuman kan ibaratnya kan ketika kita mutusin, kita bisa jadi ketika main tuh kita boleh mutusin kayak harus pointing, shooting segala macam tanpa. Cuma kalau misalnya kita sudah stuck banget, baru ngomong ke pelatih, nanya ke pelatih. Cuman kadang pelatih juga tahu kalau misalnya kita diskusi lama, nah itu biasanya kita bingung juga. Ini harus siapain gini kan. Nah, biasanya pelatih itu langsung nanya. Oh gitu. Ini bolanya musuh sisa berapa? Posisi di lapangan bolanya seperti apa? Dapat masukan terus Iya, ya dari masukan. pelatih. Ini gini. Oh, oke. Berarti masih inget nggak Kak pelatih pertama kali atau yang melatih Kakak tuh siapa sih Kak? Ya. Siapa aja? Kan yang tadi kayak gue kasih tau di awal tuh kan awal kenal petang kan dari Pak Hendri beliau. Oh, yang di SMK. Iya, SMK beliau dari Pak Hendri. Terus pas ikut petang mulai tuh kenal sama Pak Bambang, Bu Indri kan beliau. Terus Pas di mana itu yang Pak Bambang Pak Indri? pas sudah masuk kayak main di Tangsel segala Oh, macam main di itu baru Tangsel. kenal. Oke, Kayak terus. sampai sekarang sih beliau yang pelatih. Oh Masih wow, beliau. berarti beliau ini memang sangat berjasa mengantarkan Kak Nabil menjadi atlet sebesar Wah, ini nih enggak, sekarang. masih kecil, masih banyak kok yang lebih ini. Kan ya Iya. ya dengan yang sudah dapatkan ya bersyukur lah. Ya, keren. Tinggal ditambah lagi aja tingkat terus. Oke. Target selanjutnya apa nih Kak? Target selanjutnya? Sebagai atlet petang. Untuk target selanjutnya untuk sekarang sih fokus ke itu tadi kualifikasi PON dulu, pon dulu. Nah, gitu. PON Oke, makanya oke. tadi bulan Juli kan di Bali. Juli ya. Nah, target fokus sekarang ke situ. Oh, situ itu yang terdekat Itu ya. yang terdekat. Tuh Oke. pokoknya sama seperti sebelum-sebelumnya. Di nomor di mana yang ntar aku mainin harus fokus. Fokus ke Harus situ fokus, ya. harus dapatin hasil terbaik di nomor tersebut. Oke. Kita doakan ya guys, semoga apa yang Amin, diharapkan amin, tercapai. Target-targetnya Amin. checklist semua. Checklist Amin. tercapai. Oke, nah benefit sebagai atlet petang tuh apa aja sih Kak kalau boleh tahu nih? Salah satunya relasi ya. Apa? Relasi. Relasi. Iya relasi Oke, ya, iya, itu betul. nggak ada dipungkiri itu kan. Jadi ketika kan karena kita di petang itu kan kenal banyak orang gitu kan. Kenal banyak orang, terus juga ya kita ketemulah orang-orang dengan kegiatan pekerjaan yang Backgroundnya backgroundnya beda-beda ya. beda gitu Iya, kan. Nah, itu menurut aku salah satu benefit sih. Jadi kita bisa dapat bantuan kayak misalnya ya kita lagi butuh pekerjaan atau apa gitu kan, atau kita lagi bingung gitu kan, bisa minta tolong ke mereka gitu. Oke. Itu benefit yang rasain sih. Terus Relasi, juga, iya terus? relasi. Terus juga ini sih lebih tahu cara ngatur emosi. Oh iya, karena Iya. tadi ya pas lagi di Main. game, Iya, pas lagi di main game. itu psikologisnya tuh Psikologisnya main kan, jadi tahu Iya. cara kita ngatur emosinya Iya, gitu. iya. Lebih bisa ngatur emosi gitu kan, mental. Terus mental juga terbentuk kan. Iya, Kan iya. mental terbentuk dari kekalahan. Betul sih. Benar. Jadi kalau mau menang dapat mental bagus ya kalah dulu sih. Iya, Tapi biar kalau misalnya baru main menang mah ya berarti rezekinya kan. Cuman iya. kalau misalnya masih kalah terus mungkin itu proses pembentukan mental. Betul. Harus ada yang dieval, Harus dipelajari eval, lagi iya, gitu ya. Terus ada lagi Kak Itu benefit? sih yang aku rasain sih Pak. Oh, kalau misalkan kayak menang itu kan dengar-dengar pasti ada bonusnya atau gaji. Mungkin kan sebagai atlet Iya, daerah iya, atau iya, apa iya. ada gajinya enggak atau ada itu, bonusnya Pak. ketika menang? Itu ada macam bonus Oh, ya, gitu. ada, itu kan. Cuman kalau untuk masalah ya berarti fee-nya itu kan, fee atau bonus gitu kan, ya masalah uang gitu kan. Kalau aku sendiri dapat diajarin itu kalau mau dapat prestasi, ya incar dulu prestasi gitu. Iya. Kejar prestasi sebanyak-banyaknya, sebaik mungkin. Insya Allah nanti rezeki datang dengan sendirinya, ngalir. Wow. Pasti Betul, rezeki betul. datang. Jadi Sejahtera juga ya atlet kita ya. wow, sejahtera sekali. Amin dong, amin. Kita dapatin itu. Oke. Jadi fokus aja dulu, ntar ya masalah rezeki itu pasti
itu ada Ngalir lah, sendiri ya, pasti ada lah. pasti ada. Oke. Susah, sulit atau enggaknya ya pasti ada. Iya benar-benar. Terakhir nih Kak, ada gak sih Kak pesan-pesan atau tips nih buat teman-teman kita, buat anak-anak muda yang mau jadi atlet, terlebih khusus untuk atlet petang, itu ada gak sih Kak pesan atau tips dari Kak Nabil sendiri? Pesan lah tipsnya. Iya. Ini sih, jangan cepat putus asa atau nyerah gitu kan, jangan cepat nyerah, pokoknya latihan yang rajin terus. Kalau emang kita niat di salah satu olahraga ya, misalnya di petang atau di olahraga lainnya, kita emang pengen fokus di situ, terus tekunin terus gitu kan, jangan pernah disesalin kita pernah ngambil itu, makanya tekunin terus, insya Allah pasti dengan apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang sudah kamu latih, insya Allah pasti akan dapat hasil terbaiknya. Gitu. Intinya terus dikerjakan. Jangan tekun, jangan menyerah, jangan menyesal. Ya menarik banget pembicaraan kita ya guys, bersama dengan Kak Nabil, atlet berprestasi dari olahraga petang. Jadi memang olahraga petang ini merupakan olahraga yang masih kurang familiar ya didengar oleh anak muda, karena memang cabang olahraga baru ya di Indonesia. Tapi sebetulnya sudah banyak tersebar di seluruh tanah air kita guys, banyak peminatnya juga. Terus ya karena ini sudah masuk ke ajang SEA Games, yang mana itu ajang bergengsi ya di dalam perhelatan olahraga. Dan sebetulnya tidak mudah ya Kak untuk melakukan atau bermain game olahraga petang ini, karena membutuhkan kekuatan fisik juga, kekuatan mental dan akurasi yang tepat tentunya. Dan Kak Nabil ini merupakan salah satu bukti atlet berprestasi kita, yang mana Makasih. prestasinya itu kita bisa gali banyak prestasi nih dari cabang olahraga petang ini gitu, dan kita doakan supaya Kak Nabil target-targetnya tercapai dan semoga lancar terus aktivitas Kak Nabil, kuliahnya sebagai atletnya ya. Siap. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Inspirasi Ini muda. iya, Kak Nabil soalnya sangat menginspirasi banget nih buat kita. Udah. Usia bulan Mei nanti 21. Mudah sekali. Ntar kita ucapin. 14 Mei ya, jangan lupa. Ini upload 14 Mei aja. 14 Boleh Mei tuh. Jangan lupa kanunya. Oke. Dan aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang mau tahu updates tentang podcast Inspirasi Muda atau konten-konten menarik kita lainnya, kalian bisa tahu updatesnya di berbagai macam sosial media kita. Ada di Instagram, ada di TikTok, dan juga di YouTube kita sendiri. Dan sekali lagi terima kasih buat Kak Nabil. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang sekali lagi. Iya, sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya ya di tengah kepadatan jadwalnya. Dan buat teman-teman, aku Ayu pamit undur diri dengan narasumber. Aku Nabil undur diri juga. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye.